الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Shadaqallahul azim. Puji berserta syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, terlebih-lebih nikmat umur panjang kita dan nikmat kesempatan kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh sebagaimana rutinnya yang akan diisi oleh guru kita Hanul Karam Kiai Haji Luqman Hakim. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di kampung kita ini menambahkan keberkahan di kampung kita ini. Salawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan kita selalu istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama kita ucapkan kepada seluruh donatur Jumat subuh, yaitu kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsinya setiap subuhnya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sumbangkan atau berikan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah, sebelum kita dengarkan kajian subuh dari guru kita Kiai Haji Luqman Hakim, marilah kita sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keberkahan ilmu dari beliau maupun keberkahan rezeki kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah para jemaah, marilah kita simak kajian subuh kita pada pagi hari ini yang mana akan disampaikan oleh guru kita kepada Kiai Haji Ustaz Luqmanul Hakim. Pada beliau saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dhurriyyati wa walibatil kiram wa ila jami'il muallifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna mu'alafatihim. Nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa li dinika wa li nasi ajma'in. Syai'ul lailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal mu'minin, ya arhamar
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المؤمنين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الهليم وأنت النعم المعين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درب قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المؤمنين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين فرج على المؤمنين يا ربنا يا مجيب أنت سامع القريب دق الواسع الرجيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratil kiram, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman ya. Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, di setiap bulan kalender Hijriah itu selalu kita diingatkan dengan berbagai macam peristiwa dan sejarah. Kalau kita berada di bulan Muharram, maka kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Saat kita berada di bulan Ramadan, ada peristiwa apa di Ramadan? Ada peristiwa turunnya Al-Quran atau yang sering kita sebut dengan nuzulul
Kalau kita berada di bulan Zulhijjah, paling tidak kita diingatkan dengan peristiwa haji dan peristiwa kurban. Begitu juga kalau kita berada di bulan Rabiul Awal, maka paling tidak kita diingatkan dengan peristiwa lahirnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, atau yang sering kita sebut dengan Maulid Nabi. Ada pertanyaan begini Pak, Bu. Nabi Muhammad itu Bu manusia mulia, ya Bu ya. Nabi Muhammad itu kan manusia istimewa. Pertanyaannya, kenapa Nabi diberanakinnya di bulan Rabiul Awal? Yang menurut kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, bulan Rabiul Awal itu bulan biasa, bukan bulan mulia Pak, apalagi bulan istimewa. Penkudunya yang pantas mah begini, Nabi Muhammad manusia mulia, manusia istimewa, ya paling kagak diberanakin di bulan mulia dong, kan begitu. Ini manusia mulia tapi dilahirkannya di bulan biasa. Tuh ya, ntar pulang ngaji nih pagi, kalau bocah kita di rumah nanya begitu, jawabannya yang rapi ya Bu. Jangan bocah nanya begitu kita jawab begini, lu yang begitu lu tanyain, emang udah dari sononya gitu ya. Jawabnya yang bagus. Bagaimana? Begini Pak, kenapa Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal? Sebagai manusia mulia tidak dilahirkan di bulan mulia. Kan kita di dalam Islam dikenal ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, namanya Ashhurul Hurum. Di antaranya bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, atau ada bulan yang istimewa yaitu bulan Ramadan gitu. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan itu? Kan Nabi manusia mulia. Gini, Allah mau nyampein nama kita orang Pondok Jaya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai manusia mulia. Nabi Muhammad mulia bukan karena bulan. Nabi Muhammad itu mulia karena memang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Siapa? Allah Subhanahu. Kalau seandainya Nabi Muhammad Bu dilahirkan di bulan mulia Pak, orang akan beranggapan begini, ya pantas be Nabi Muhammad mah jadi manusia mulia. Orang dia mah diberanakinnya juga lahirnya di bulan mulia, ya pantas jadi orang mulia. Ya gue juga sama kali, kalau gue lahirnya di bulan mulia mah gue juga bisa begitu. Maka dengan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, ini menepis anggapan bahwa Nabi itu mulia bukan karena bulan, tapi Nabi Muhammad mulia karena memang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu. Gitu, Nabi mulia. Jadi Nabi mau diberanakin di bulan apa, Nabi Muhammad mah tetap baik mulia. Mau dilahirkan di bulan apa aja, Nabi mah tetap baik mulia. Sebab Nabi mah mulianya bukan karena bulan. Gitu. Kalau kita nih orang Pondok Jaya Pak, kita dimuliakan orang, kita dihormati orang, itu pun karena ada unsur lain. Karena kita bersandar dengan perkara lain. Misalnya Bu, Pak, kita dihormati orang, dimuliakan sama orang, orang menghormati kita lantaran garis keturunan. Ada kan yang begitu? Ya karena kita anak tokoh masyarakat Pak, orang jadi hormat sama kita. Kalau bukan anak tokoh masyarakat, maka orang hormat sama kita, kan begitu? Karena ada unsur itu. Atau barangkali orang menghormati kita karena pangkat jabatan kita. Karena kita punya pangkat Pak, karena kita punya jabatan, orang jadi memuliakan kita. Jadi RT, jadi RW gitu ya, kan orang hormat sama kita. Apalagi jadi lurah mah. Ya kan kalau kita nih acara Pak Bu, kita lagi acara maulid nih, lurah datang belakangan. Biar kata lurah datang belakangan, penduduknya tetapnya di depan. Iya enggak? Emang apa? Orang cuma punya jabatan, orang cuma punya pangkat. Coba kita lagi acara maulid, RT datang duluan, duduk di depan. Begitu lurah datang mau digeser. Geser teh ada lurah noh, kan begitu ya? Kan emang apa bisa begitu? Karena jabatannya. Orang jadi memuliakan kita. Kalau orang jadi lurah maka orang begitu-begitu amat. Ada juga kita nih dihormati orang, dimuliakan orang karena harta kita. Karena kita duitnya banyak, orang kaya, udah gitu orangnya orang pelit. Orang hormat sama kita, bener nggak? Ya kalau orang punya duit maka belum tentu orang hormat sama kita. Itulah makanya Bu, pengaruh duit luar biasa. Orang nih Pak, kita dihargai nama orang ada juga karena harta kita.
Bu, Pak, kita kalau lagi jaya Pak, kita lagi punya duit nih, lagi jaya, siapa juga ngaku teman sama kita? Iya enggak? Kalau kita lagi punya duit Pak, siapa orang ngaku saudara sama kita? Emang kita lagi punya duit, coba begitu kita lagi belangsak, begitu kita lagi susah, jangan kata orang Pak, laler gak Jember Bu nemblok sama kita. Emang apa? Udah punya duit. Jadi orang menghormati kita karena memang kita punya harta. Itu pengaruh duit luar biasa tuh. Orang kalau orang kaya Pak, duitnya banyak, ya Allah, namanya aja bisa hilang. Namanya Ahmad Pak, duitnya banyak, pernah orang dipanggil Ahmad, panggilnya bos. Mana bos gitu ya, hilang namanya. Kalau bocah sekarang dipanggilnya sultan. Orang kalau duitnya banyak begitu tuh, ya luar biasa pengaruhnya duit. Ya jangan kata nama Bu, orang kalau kaya sama Bu, duitnya banyak, ya Allah, kentut bego mesti dihargain. Bener lah, coba ibu lagi ngaji di majelis taklim, duduk di samping ibu nenek-nenek Bu Haji orang kaya, duitnya banyak, kentut. Apa ibu bilang? Bu Haji kentut. Iya. Bu Haji berarti masih sehat. Begitu. Orang yang kentut orang kaya. Coba ibu lagi ngaji, duduk di samping ibu nenek-nenek miskin, kentut, habis Bu kita maki-maki. Dua asar nenek-nenek udah miskin, kentut lagi, kan begitu ya. Ya Allah, itu pengaruh duit luar biasa Pak. Saya punya jamaah Pak, sekolah SD gora lulus, mana sampai kelas 4 doang, tapi emang duitnya banyak Pak. Ya Allah, lagi rapat DKM, milih ketua musola, lagi rapat, ya Allah, dia yang dipilih, padahal yang pinter banyak Pak. Emang apa? Yang punya duit dia. Sebab kalau ketua musola, orang kaya yang punya duit itu, kalau musola pengen ngapa-ngapain, pengen bangun ngerapin musola cepet Pak. Ya ketuanya orang kaya. Ini musola rapat pengen beli AC, sekarang rapat besok beli. Emang apa? Lah ketua DKM-nya orang kaya. Lah coba kalau ketua DKM-nya ustad pengen beli AC nih musola, sekarang rapat 3 bulan belum beli. Emang apa orang kaya bisa kebeli? Orang di mau sekarang rapat besok buka dompet, besok buka cek lem beli. Lah kalau ketua DKM-nya ustad begitu sekarang rapat 3 bulan belum beli. Emang apa? Orang di Mekah kagak buka dompet, buka kitab, biar aja orang kebeli jemaah. Gitu ya. Tuh orang menghormati kita karena harta kita, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad mau orang begitu. Nabi Muhammad itu mulia bukan karena sebab bulan. Nabi Muhammad mulia bukan karena harta. Nabi Muhammad mulia bukan karena pangkat jabatan. Nabi Muhammad mulia bukan karena garis keturunan. Nabi Muhammad mulia karena memang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu. Bahkan ibu nih, bukannya Nabi Muhammad mulia karena bulan, bukan, terbalik, bulannya yang ikut mulia gara-gara nama manusia mulia lahir di bulan itu. Sekali lagi nih, bukannya Nabi Muhammad mulia karena lahir di bulan mulia, bukan, tapi terbalik, bulannya yang ketarik jadi mulia gara-gara manusia mulia dilahirkan di bulan itu. Pendulu mah orang open nama Rabiul Awal. Dulu mah orang kagak tapi sama bulan Rabiul Awal. Gara-gara Nabi Muhammad manusia mulia lahir di bulan itu, akhirnya apa? Akhirnya orang jadi kenal sama bulan Rabiul Awal. Bahkan Bu, sampai ke Pondok Jaya mah itu nama Rabiul Awalnya jadi hilang. Kan nama Rabiul Awal itu cuma ada di kalender Islam. Di kalender Jawa mah kagak ada Rabiul Awal. Iya. Di kalender Betawi ya apa lagi, nggak ada nama Rabiul Awal. Coba kalender Islam, kalender Hijriah, pertama bulan Muharram, ya Bu. Habis Muharram, Safar, habis Safar, Rabiul Awal, habis Rabiul Awal. Nah ini kenceng nih sebab ada awal pasti ada akhir. Habis Rabiul Akhir, Jumadil Awal, habis Jumadil Awal, tuh kan kenceng lagi. Habis Jumadil Akhir, Rajab, bukan Rejab. Kalau Rejab mah orang Pondok Jaya, Rajab. Habis Rajab, Syawal, Sa'ban. Habis Sa'ban, Ramadan. Habis Ramadan, baru Syawal. Habis Syawal, Zulqa'dah. Udah kenceng salah lagi. Zulqa'dah baru terakhir bulan Zulhijjah. Itu kalender Islam. Coba kalender Jawa, kalender Betawi. Pertama bulan apa? Bulan Suro. Januari mah kalender Masehi.
bulan Suro. Ya, kalau orang Betawi, orang Sunda bulan Sura. Makanya kalau Jawa Suro. Ada film Susana tuh, judulnya Malam Satu. Tuh, kalau itu maaf ibu-ibu. Susana kan begitu. Kalau Jawa Suro, kalau orang Betawi, orang Sunda Sura, beda akhiran doang, A sama O. Kalau orang Jawa rata-rata tuh akhirannya O. Ada orang Jawa nggak di sini? Lo banyakan dia romannya. bulan Sura, kalau di Jawa bulan Suro. Kalau orang Sunda namanya Jaka, pindah ke Jawa jadi Joko gitu. Beda A sama O doangan. Kalau orang Sunda namanya Suryana, ya pindah ke Jawa jadi Suryono. Beda A sama O doangan. Kalau orang Sunda namanya Iskandar, pindah ke Jawa jadi Yulo kan Iskandar. Yang kagak baik. Pertama bulan Suro, habis Suro Sapar, habis Sapar Mulud, habis Mulud Sri Mulud. Kalau orang Betawi Sri Mulud, kalau orang Jawa Silih Mulud atau Ba'da Mulud. Mulud Sri Mulud, habis Sri Mulud Medil Awal, habis Medil Awal Medil Akhir, habis Medil Akhir Rejab, habis Rejab Rawah, habis Rawah Puasa, habis Puasa Sawal, habis Sawal Apit. Emang kenapa disebut bulan Apit? Sebab kejepit dua lebaran, Idul Fitri sama Idul Adha, disebutnya bulan Apit. Orang Betawi orang makekan hajatan di bulan Apit. Emang apa orang makekan hajatan di bulan Apit? Sebab kejepit dua lebaran, Idul Fitri sama Idul Adha, duitnya habis buat lebaran doang, jadi yang kondangan sepi begitu. Ya orang dulu itu mah hitungannya. Padahal mah kagak begitu. Kalau apalagi sekarang orang kondangan dibisnisin. Ada rombongan sih, rombongan kondangan. Sekarang mah tetep yang hajatan mau dapat apa-apa. Yang untung mah hajatan itu tukang tenda, tukang pelaminan, tukang undangan, tukang rombongan. Ini ada tuh bulan Apit. Habis bulan Apit bulan Haji, Suro, Sapar, Mulud, Sri Mulud, Medil Awal, Medil Akhir, Rejab, Rawah, Puasa, Sawal, Apit. Ada nggak Rabiul Awal? Ada nggak bulan Rabiul Awal? Adanya bulan apa? Bulan Mulud. Ya nggak? Kan tadi kalau bulan Islam mah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau bulan Betawi orang Jawa Sura, Sapar, Mulud, Sri Mulud. Ada nggak bulan Rabiul Awal? Nggak ada nama Rabiul Awal mah, adanya bulan Mulud. Emang kenapa orang kenalnya bulan Mulud? Karena di situ maulidnya Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu bapak, bukannya Nabi mulia gara-gara bulan, tapi terbalik, bulannya yang milu jadi mulia karena manusia mulia lahir di bulan itu. Maka ini catatan buat kita ibu bapak, siapapun apapun yang berkait dengan Nabi Muhammad maka dia ikut ke bawah mulia. Rabiul Awal ikut jadi mulia, orang jadi kenal. Kenapa? Karena gara-gara Nabi Muhammad lahir di bulan itu. Mekah, kota Mekah jadi mulia. Kenapa? Karena itu kota di mana tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Madinah juga ikut mulia. Kenapa? Karena di Madinah di mana tempat Nabi dimakamkan. Makanya orang berduyun-duyun datang tuh bisa berangkat ke Mekah ke Madinah, dua kota suci yang mulia. Mulia kenapa itu dia bisa jadi mulia? Ya karena dia berkait sama Nabi. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah Madinah ya. Ya bisa berziarah ke makam Rasulullah. Kata Nabi, siapa orang yang menziarahiku setelah aku wafat, maka sama dengan dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Lagi Nabi masih hidup kita ketemu sama Nabi. Begitu Nabi sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Itu orang Pak Bu berangkat ke Mekah ke Madinah bisa jutaan orang. Apalagi kalau musim haji mah. Sekarang aja nih yang bukan musim haji ya, hari-hari biasa itu dari Bandara Soekarno-Hatta enggak kurang dari 4.000 orang yang pada berangkat ke Mekah Madinah yang mau melaksanakan ibadah umroh. Tiap hari begitu tuh. Itu baru Soekarno-Hatta doang.
Emang ngapa orang pada pengen banget ke sono? Ya karena memang itu dua kota mulia bagi kita umat Islam. Bahkan Mekah itu ada Masjidil Haram, bukan semata-mata karena ada Ka'bah itu Mekah jadi mulia, karena memang Nabi Muhammad manusia mulia lahir di kota itu. Ya udahan ada Masjidil Haram yang nilai pahala kita ibadah di situ beda sama di masjid lain. Kata Nabi kalau kita sholat di Masjidil Haram 1 rakaat itu bandingannya setara Pak kita dengan sholat 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 1 rakaat, nih di Nurul Imam sama dengan 100.000 rakaat. Ada nggak orang Pondok Jaya sembahyang di sini 100.000 rakaat? Sengkleh bisa kita. Di sono mah nggak usah 100.000 rakaat Pak, cukup 1 rakaat bandingannya sama dengan 100.000 rakaat tuh luar biasanya. Makanya orang berbondong-bondong tuh mau pergi haji, mau umroh, mau apa lagi. Pergi haji Pak itu orang rela ngantri. Kalau ibu bapak daftar hajinya besok hari Senin 2023 bulan Oktober nih besok nih ke Kemenag Tangsel, itu diperkirakan berangkat ya tahun 2053. Berapa tahun tuh nungguinnya? 30 tahun nungguin haji Pak. Ya kalau nyampe umur kita, kalau daftar umur 30, nungguin lagi 30 tahun. Pas waktu berangkat umur 60 tahun, itu gak kalau nyampe. Yang kesian bagaimana kalau waktu daftar umurnya 50 tahun. Waktu daftar nih umurnya 50 tahun. Begitu berangkat nunggu 30 tahun, pas berangkat udah umurnya 80 tahun. Lagi daftarnya masih seger. Begitu berangkat udah doyong, orang udah 80 tahun, begitu ya. Makanya Bu, itu orang nih ongkos haji makin tahun makin naik aja. Kemarin 36 juta, sekalinya naik kemarin hampir 60 juta. Akhirnya protes turun jadi 49, hampir 50 juta tuh. Nungguinnya lama, ongkosnya mahal. Tapi begitu jamaah bisa sujud di Masjidil Haram, ya Allah itu duit yang 50 juta, nungguin yang 15 tahun, kebayar Bu. Nggak ada harganya itu. Kenapa? Karena kita dapat nilai pahala yang luar biasa. Saya ada jamaah ngomong begini, Ustadz saya mah jangankan bisa ke Masjidil Haram, saya mah bisa naik pesawat juga romannya udah kebayar itu, rasanya duit saya udah nggak ada harganya, tibang naik pesawat doang, katanya begitu. Lah mengapa? Ya orang di pesawat pramugari cakep-cakep kata dia. Nah tuh aki-aki ada aja kalau ngomong. Iya di sono mau Ustaz di pesawat bagaimana rasanya nggak berasa itu duit saya nggak ada harganya. Lo orang saya mau makan mau minum aja ditawarin di pesawat mah kan begitu ya Pak. Bapak mau minum teh apa minum air putih apa kopi gitu kata pramugari. Mana cakep-cakep banget orangnya. Bapak mau makan nasi putih apa makan nasi goreng? Ya Allah Ustaz di rumah mah kita madang boro-boro ditawarin gitu kata dia. Mekah tuh jadi mulia, Madinah jadi mulia. Kenapa? Karena dia berkait dengan Nabi Muhammad. Maka siapapun yang berkait dengan Nabi Muhammad, dia akan menjadi mulia. Ya kita maaf Pak, jangankan sama Nabi Muhammad, kita nyampur sama orang mulia juga bisa ke bawah mulia. Karena ada istilah begini, kalau kita pengen mulia Pak, maka nyampurnya sama orang mulia, berkumpul sama manusia mulia. Insya Allah kita akan ke bawah mulia walaupun kita bukan orang yang mulia. Bu, kalau ibu pengen jadi orang benar, nyampurnya sama orang-orang benar, kumpul bareng orang benar. Biar kata kita bukan orang benar, insya Allah kita akan kebawa jadi benar. Iya, kayak begini Bu, kayak kita beli rambutan seikat, ya. Itu kan kalau kita beli rambutan merah semua apa ada yang hijau? Matang semua apa ada yang mentah? Kadang-kadang ada yang busuk ya Bu ya. Pertanyaannya kenapa itu rambutan yang masih mentah, yang masih hijau, bahkan rambutan busuk bisa laku dijual? Sebab nyampur sama yang mateng. Jadi laku tuh rambutan. Coba kalau Bapak nih dagang rambutan di pasar Jombang misalnya begitu, rambutan busuk seturu-turu ibu kumpulin. Begitu ibu kumpulin rambutan busuk semua, coba dia jual di pasar. Laku kira-kira? Ya paling orang ngomong ini mau orang daglok kali ya dagang rambutan busuk dijual kan begitu. Di rumah gue juga orang kemakan yang begini mah. Lah coba, kenapa? Ya emang nyampurnya busuk semua. Coba kalau campurin sama yang matang mah laku itu rambutan. Sama kita juga begitu, biar kata kita bukan orang benar, nyampurnya sama orang benar. Insya Allah kita akan ke bawah benar. Kalau kita pengen jadi orang yang mulia Pak, kumpulnya sama orang-orang mulia.
insya Allah kita akan ke bawah mulia walaupun kita bukan orang mulia. Saya ingat dulu lagi kecil nih, kalau kita selamatan begitu ada undangan selamatan, kata emak saya begini, duduk mah jangan jauh-jauh dari ustad. Emang apa? Di depan ustad mah kan pisang gak beda sama yang bukan ustad. Kan begitu ya? Nah kalau kita duduk nyampur sama jamaah biasa di belakang dekat pintu, paling pisang betitiknya doang yang kecil-kecil. Coba kalau depan ustad mah, pisangnya gede-gede begitu. Karena duduknya dekat sama orang mulia tuh istimewa jadinya kita. Itu baru kita timbang kumpul sama orang-orang mulia. Apalagi kalau kita berkait dengan manusia mulia, maka insya Allah kita akan ke bawah mulia. Karena siapapun yang berkait dengan Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi mulia. Kayak Bilal bin Rabah, itu Bilal bin Rabah Pak, budak hitam legam. Saking hinanya Bilal, 8 kali gonta-ganti majikan, 8 kali dijual belikan majikan. Saking hinanya Bilal itu kalau majikannya mau naik kendaraan, majikannya teriak, Bilal saya mau naik onta. Itu Bilal duduk, itu Bilal jongkok di bawah onta. Majikannya sebelum naik onta itu nginjek palanya Bilal dulu. Jadi palanya jadi pancalan kaki. Pancalan, tahu pancalan? Apa itu pancalan? Iya, injekan. Jadi injekan kaki. Ibu injekan tahu injekan? Iya, pancalan. Jadi sebelum kan biasanya kalau naik kuda gitu ya, atau naik onta yang tinggi, biasanya kan ada jengkoknya tuh. Apa itu jengkok ya? Jengkok atau jengkok? Yang bangku kecil itu. Dan mancal di situ baru naik kan gitu. Itu Bilal saking hinanya Pak, itu majikannya jadi dia nongkrong di bawah onta tuh. Dia nongkrong di bawah onta, majikannya mau naik kuda, mau naik onta, nginjek palanya dulu baru naik ke atas. Hinanya Bilal luar biasa Pak. Tapi biar kata begitu, Bilal karena berkait dengan Nabi Muhammad, dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad, beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, maka Bilal menjadi mulia. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ngomong begini, Bilal, waktu saya Isra Mi'raj, saya mendengar di sorga ada suara sendalmu, ada suara telapak kakimu. Bayangkan, orangnya masih di dunia, suara sendalnya udah nyampe ke sorga. Kenapa bisa begitu? Karena Bilal berkait dengan Nabi Muhammad. Bilal mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka Bilal walaupun budak hitam legam, dia menjadi mulia. Sama kita juga seperti Bilal. Kita sudah berkait dengan Nabi Muhammad. Apa kaitan kita dengan Nabi? Sama kaitan kita dengan Nabi Muhammad adalah kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Itu yang mudah-mudahan membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga nih ya kaitan kita dengan Nabi Muhammad. Jaga ikatan kita, keterkaitan kita dengan Nabi. Jangan sampai putus Pak. Sampai akhir hayat kita kalau bisa mah. Sampai kita meninggal dunia kita meninggal dunia dalam keadaan jadi umat Nabi Muhammad. Kita wafat dalam keadaan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Itulah yang sering saya sebut dengan meninggal husnul. Buat ukuran kita mah Pak, ukuran kita nih yang namanya meninggal husnul khotimah mah ya, kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita wafat dalam keadaan jadi umat Nabi Muhammad, itu udah husnul khotimah buat kita. Ya, ukuran kita mah segitu. Kita meninggal dalam keadaan beriman, kita meninggal dalam keadaan jadi umat Nabi Muhammad, itu udah husnul khotimah buat kita mah ya. Ontong pengen yang muluk-muluk dah kita mah, pengen meninggal husnul khotimah, pengen meninggal dalam keadaan sujud. Lo sembahyang belum pernah pengen meninggal dalam keadaan sujud, lo jauhnya begitu mah ya. Kita mah asal kita meninggal beriman kepada Allah, waktu kita wafat kita dalam keadaan jadi umat Nabi Muhammad, itu udah husnul khotimah buat kita. Ya biar kata hidup hari-harinya orang semenggah juga bagian. Emang apa? Sebab orang kalau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, kalau dia saat wafat dalam keadaan jadi umat Nabi Muhammad, ada harapan. Nah itu tuh, ada harapan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebenarnya begini Pak, tugas iblis, tugas setan yang paling utama, bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, kita wafat dalam keadaan kufur, kita wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Itu kalau setan iblis bisa begitu, itu dapat prestasi besar bagi dia, dapat bonus gede, naik pangkat langsung tinggi tuh kalau setan bisa begitu. Kalau timbang-timbang setan menggoda, udah jangan ikut sholat subuh, jangan hadir ke masjid, itu mah kecil. Prestasi besar iblis bagaimana kita nih manusia anak Adam meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Makanya selalu kita diajarkan doa. Apa doanya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Tuh kita minta sama Allah supaya kita wafat dalam keadaan husnul. Bu, di antara doa Pak, yang kalau kita baca setan jengkel sama kita. Jengkel atau jengkel? Bukan jengkol, jengkol mah yang disemur. Jengkel, apa jengkel? Kesel ya? Kesel, tahu kesel? Ya jengkel. Itu kalau kita baca itu setan gedeg buat sama kita. Emang apa? Lord dia mah lagi berusaha bagaimana kita meninggal suul khotimah. Setan mah tiap hari kerjanya membuat kita bagaimana kita meninggal nggak membawa iman, suul khotimah. Kita malah sebaliknya minta sama Allah supaya kita meninggal husnul khotimah. Makanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Nasegab, beliau pernah bilang begini, kalau ada orang sakaratul maut, lagi ngap-ngapan lagi, begitu, napasnya nyampe di tenggorokan, kata beliau, jangan pakai dibimbing dengan kalimat La ilaha illallah. Orang lagi sakaratul maut, ontong dibisikin di kupingnya La ilaha illallah. Emang apa? Kepanjangan, takut orang nyampe napasnya. Begitu cuman baru dia ucapkan La ilah, habis napasnya sampai di situ. La ilah, lebih hilang napasnya. Artinya la ilah, tidak ada Tuhan. Lah kalau dia meninggal terakhir ngomong begitu, berarti kan kufur itu. Lah kalau dia kufur begitu, setan girang bener itu. Langsung dapat bonus gede dari bosnya dia. Lah emang dia berhasil sukses. Makanya kata beliau, kalau ada orang lagi sakaratul maut, lagi ngap-ngapan, bisikin aja di kupingnya apa? Kalimat Allah, 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 begitu. Ya. Makanya nih mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita meninggal dalam keadaan jadi umat Nabi Muhammad, kita wafat dalam keadaan beriman, biar kata hidup kita orang tapi semenggah lagi hidupnya, insya Allah ada harapan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biar kata orang hidupnya baik banget, baik bener dah, hebat banget hidupnya, open bener, baik bener, sama siapa juga orang dia peduli. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, nggak ada harapan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau bersyukur nih ya, tanpa kita minta, tanpa kita mesen, kita jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau kita Pak hidup di Pondok Jaya 5, 10, 20 tahun paling lama selesai ya. Ini yang jadi pertanyaan kita, bagaimana nanti anak-anak kita, apakah kemudian ketika kita meninggal dunia kita masih yakin anak kita kenal siapa Tuhannya? Apa begitu kita meninggal dunia anak kita kenal siapa nabinya, tahu kemana arah kiblatnya? Apa kita masih yakin anak-anak kita beriman kepada Allah? Ini yang menjadi kekhawatiran kita Pak. Kenapa? Karena hidup makin lama makin enak. Hidup makin lama makin enak, bukannya makin rajin ibadah, kita makin malas. Hidup makin lama makin mudah, bukannya iman kita tambah kuat, iman kita makin lemah. Coba, maaf ya, dulu nih orang Pondok Jaya lagi belum ada Bintaro, masih banyak bulakan, banyak rawa, ada pun karet segala macam ya. Orang kita, orang Betawi rata-rata kalau rumahnya di sini, kamar mandinya di mana? Di kebun, kadang-kadang 5 meter, 10 meter ya. Itu hidup engkong babak kita, biar kata kamar mandinya di kebun, tengah malam bangun gak dia? Bangun ke kamar mandi tuh dia berangkat ya, mengeliwatin punan gede begitu ya. Orang takut dicatok ula, orang takut dimakan medi. Kenapa? Karena memang hidup, biar kata hidup susah juga orang kita dulu pada rajin ibadah, giat ibadah.
Beda orang sekarang kayaknya. Sekarang kita hidup makin enak Pak, kudunya ibadah kita makin rajin. Coba rumah sekarang, masa ini gak orang sekarang yang rumahnya di sini, kamar mandi di kebun, yang berak kali cubluk, ada ora? Ora ada sekarang mah. Tahu cubluk, tahu cubluk. Ini alumni cubluk semua. Orang sekarang rumah kita tidur di situ, makan di situ, mandi di situ, buang air di situ juga udah semua. Kudunya mah kita makin rajin ibadah. Lah bukan makin rajin ibadah, romannya makin malas kita mah ibadah. Dulu zaman orang tua kita dulu yang pada belajar, belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin cetak, belum ada lampu penerang kayak begini, mampu mencetak ulama-ulama besar pada bisa ngarang kitab. Sekarang zaman makin canggih, ada mesin fotokopi, ada mesin cetak, ada lampu buat belajar. Mestinya lebih banyak ulama-ulama zaman sekarang ketimbang ulama zaman dulu. Sekarang mah terbalik malah. Hidup sekarang kita makin enak Pak. Ya kayak sekarang nih ada alat canggih namanya handphone. Hampir semua orang pada punya handphone. Ya enggak? Ini handphone Bu, hati-hati mampu melenyapkan TV, handphone mampu melenyapkan jam, handphone mampu melenyapkan kalender. Lama-lama Pak, handphone juga mampu melenyapkan anak-anak kita. Bukan anak kita hilang dimakan handphone pun bukan. Maksudnya imannya hilang, akhlaknya hilang, adabnya hilang. Gara-gara apa? Gara-gara handphone. Hati-hati, bukan yang nggak boleh pakai handphone, boleh. Ini handphone sekarang mampu melenyapkan TV. Sekarang kita punya TV tibang punya doang Pak di rumah. Ditonton ora? Ora, sekarang mah tibang punya doang. Lah coba kalau lagi di klinik nih, di rumah sakit lagi nunggu obat, nunggu antrian, di ruang tunggu Pak, itu kan di tembok bisa di TV itu 2 tuh ya. Ditonton nggak itu? Enggak, emang apa? Ya biar kata TV di setel juga pada begini aja. Udah ada TV tuh begini aja. Udah orang tapi resep nonton TV, hilang udah TV, lenyap gara-gara handphone. Handphone mampu melenyapkan jam. Dulu kita kalau ngeliat jam dinding atau jam tangan. Sekarang mah kagak. Kalau ngeliat jam kemana? Ke handphone, karena handphone ada fitur jamnya. Itu luar biasa Bu sekarang. Kita kalau menaik ojek sekarang Pak, nggak usah ke pangkalan jalan jauh, cukup ambil handphone, buka aplikasi, tukang ojeknya nyamperin ke trik-tikan rumah kita. Tahu trik-tikan? Apaan trik-tikan? Hah? Halaman tahu halaman? Iya trik-tikan. Itu emang apa? Tukang ojeknya sekarang ada di handphone. Kalau tengah malam Pak kita perut lapar pengen makan, nggak usah repot-repot masak, bener nggak? Tinggal ambil handphone, buka aplikasinya, itu makanan dianterin ke gejogan rumah kita. Tahu gejogan? Apaan? Ya halaman lagi baik itu di depan rumah. Ya Allah, itu zaman makin canggih Pak. Ini sekarang kita masih ada ya. Zaman udah kayak begini. Bagaimana nanti kalau kita udah kagak ada? Zamannya makin hebat, makin canggih. Lama-lama bunyi handphone, ada kulkasnya, ada AC-nya. Bener Pak. Enggak menutup kemungkinan. Dulu juga orang tua kita ngomong gitu nggak percaya kita. Kata engkong kita nanti nih zaman makin hebat, orang ngomong di Jakarta kedengeran ke Pondok Jaya. Kita mikirin orang ngomong di Jakarta keras amat suaranya. Ada radio, ada telepon. Ada radio tuh, dengerin radio. Kata orang tua kita, nanti mah kita bukan cuma dengerin suaranya, kelihatan orangnya. Orangnya ngomong di Jakarta, bukan cuma suaranya, orangnya kelihatan. Oh, kita mikirin setengah budeg. Ya loh, kenapa bisa kelihatan? Ada TV. Kita bisa nonton, ada suaranya, ada gambarnya. Kata orang tua kita, nanti nih bukan cuma kita dengerin suara, tapi kita bisa ngobrol sama dia. Dia di Jakarta, kita di Pondok Jaya, kita bisa ngobrol. Lah bagaimana urusannya? Kita mikirin ada telepon, pakai kabel. Kata orang tua kita nanti mau ngobrol telepon harus pakai kabel. Kita mikirin yang pakai kabel juga. Kalau lagi geledek mah kerasa kresek. Lo kan orang pakai kabel bisa. Ada handphone. Makanya zaman makin lama makin canggih luar biasa. Maka jaga ini iman kita. Ya mudah-mudahan wariskan sama anak-anak kita. Ya
Wariskan buat anak-anak kita, biar anak-anak kita beriman kepada Allah. Kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, jadi umat Nabi Muhammad. Anak-anak kita juga kita wariskan sampai akhir hayat kita semua. Kita kumpul semua dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan kita jadi umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Bu Bapak yang dirahmati Allah, saya ingin bicara panjang lebar, tapi sebenarnya karena waktu yang membatasi, sudah masuk waktu isyraq. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Itu aja, kita tutup langsung dengan doa ya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Kumpulnya kita menjadi sebab Allah kabulkan niat hajat kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ziarah ke Ka'bah Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah, bisa menginjakan kaki kita ke kota suci Mekah dan Madinah sebelum Allah mencabut nyawa kita. Bihadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqais qada wa samatatil a'da. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fasha munkar wa suyufal mukhtalifat wa syadaida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min biladi Indonesia khasan wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'alna wa la fina wa la minna zakiyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.